4, 3, 2, 1, go! Kembali ke kolam hewan buas kuno. Beberapa saat kemudian, Tian Lei melihat ke arah Xiao Hong dengan tatapan serius dan Xiao Hong yang menyadari itu menjadi heran. "Ada apakah?" tanya Xiao Hong dengan alisnya terangkat. Tian Lei menggeleng. "Tidak. Aku hanya penasaran, apakah kau telah menembusnya atau belum?" ucap Tian Lei. Dirinya yang sekarang belum bisa melihat ke dalam kultivasi Xiao Hong. "Hehe, aku malu mengatakan ini. Sebenarnya aku telah tertahan di puncak Xiantian selama 2 tahun. Ucap Xiao Hong dengan tingkah seperti seorang anak kecil yang sedang manja dengan kakaknya. Tian Lei mengangkat alisnya. "Kenapa bisa? Bukankah kau memiliki beberapa alkemis tingkat 7? tanya Tian Lei. Xiao Hong menggeleng, ia memalingkan pandangannya ke arah kedua tangannya. "Aku tidak tahu. Saat aku akan menembus sebuah penghalang yang kuat, petir-petir yang pernah kakak ceritakan dulu terus menghisap energi spiritual milikku sampai akhirnya aku tidak memiliki energi yang cukup untuk menembus ranah." Xiao Hong menjelaskan. Mata Tian Lei menatap Xiao Hong lebih tajam dan raut wajahnya berubah serius. "Maksudmu, petir hewan buas itu sudah mulai membentuk roh hewan buasnya?" Sesuai seperti yang dikatakan Tian Lei, Xiao Hong sebenarnya memiliki salah satu dari 5 jenis petir langit, yakni petir ungu hewan buas. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa Tian Lei mengangkat Xiao Hong menjadi murid sekaligus adiknya. Xiao Hong mengangkat alisnya, ia tampak bingung dengan apa yang dikatakan Tian Lei. "Roh hewan buas," ucapnya. Tian Lei mengangguk. "Iya, pada saat pemiliknya mencapai kesuksesan besar dalam pengendalian petir, petir ungu hewan buas akan membentuk roh hewan buasnya sendiri. Itu akan menjadi serangan yang luar biasa. Sejauh ini, orang yang kukenal yang memiliki petir ungu hewan buas dan telah membentuk roh hewan buasnya adalah Jiang Feng," ucap Tian Lei. Xiao Hong mengangkat alisnya. "Jiang Feng? Apakah itu senior Jiang Feng dari Istana Petir Utara?" Xiao Hong tampaknya kenal dengan sosok yang dibicarakan Tian Lei. Tian Lei sedikit heran dan penasaran dengan reaksi Xiao Hong saat ini. "Kau kenal dia?" Xiao Hong mengangguk. "Iya. Saat aku memenangkan turnamen 4 benua, aku diundang untuk menjadi murid di sana. Aku menyetujuinya dan kemudian kembali setelah 1 tahun." Xiao Hong menjelaskan dengan pelan. Tian Lei mengangguk dengan raut wajah sedang berpikir. "Jadi begitu." Tian Lei mendengus kecil, dan mencoba untuk berdiri. "Baiklah. Kita sudahi dulu obrolan ini. Aku akan menemui 2 kakak beradik itu dulu. 3 hari kemudian aku akan membawamu ke tempat yang kaya dengan energi spiritual, mungkin kau akan menembus halangan di sana. Sebelum itu, kau perintahkan alkemis terbaikmu untuk membuat pil perubahan wujud tingkat 7 kualitas tinggi." Xiao Hong sedikit berpikir, untuk apa kakaknya memerlukan pil perubahan wujud. Saat ia sedikit berpikir, mata Xiao Hong kemudian terbuka lebar karena terpikir akan sesuatu. Ia lalu melihat ke arah kakaknya. "Apakah dia juga kembali?" gumamnya dan hanya dibalas senyuman samar oleh Tian Lei. Setelah mengakhiri percakapan mereka, Tian Lei berjalan pergi dari taman itu dan Xiao Hong menghilang dari sana dalam sekejap. 3 hari kemudian. Dalam 3 hari ini,
Tian Lei tidak melakukan pelatihan apapun. Ia menghabiskan waktunya untuk bersantai saja. Hingga hari ini telah datang dan pil perubahan wujud yang ia minta juga telah selesai. Hari ini, ia dan Kaisar Perang akan pergi ke Pegunungan Awan Suci untuk berlatih di kolam hewan buas kuno yang dulu pernah ditemukan oleh Tian Lei. Mereka berdua berkumpul di taman tempat mereka berkumpul tempo hari dan segera berangkat dengan portal ruang milik Xiao Hong. Dalam beberapa jam, Tian Lei dan Xiao Hong telah sampai di Pegunungan Awan Suci. Karena Xiao Hong tidak mengetahui letak tempat berlatih yang dimaksud kakaknya, jadi ia mengarahkan portalnya menuju pinggiran Pegunungan Awan Suci saja. "Kakak, kita akan kemana?" tanya Xiao Hong. Ia tahu bahwa pegunungan memiliki sumber energi spiritual, tapi ia tidak begitu yakin bisa menembus halangan hanya dengan ini. Tian Lei melihat ke arah Xiao Hong. "Sekarang, bawa aku terbang dan ikuti arahan yang aku berikan," ucap Tian Lei. Xiao Hong mengangguk. Ia melayangkan tubuhnya di udara dan segera memegang tangan kanan Tian Lei lalu terbang dengan kecepatan tinggi. Di atas udara, Tian Lei mengamati hutan-hutan di bawahnya untuk mengingat jalan yang benar menuju ke kolam hewan buas kuno. Mereka melakukan pencarian dalam beberapa waktu, mencari saat siang hari dan beristirahat untuk malam hari. Dan dengan arahan yang benar dari Tian Lei, mereka berdua akhirnya sampai di altar untuk menuju kolam hewan buas kuno dalam 3 hari. Xiao Hong dengan cepat melambatkan pergerakannya di udara dan merendahkan terbangnya untuk mendarat di altar. Setelah mendarat di altar, Tian Lei dan Xiao Hong berjalan menuju pertengahan altar. Tian Lei lalu memerintahkan Xiao Hong untuk menyalurkan energi spiritual miliknya di sana seperti yang ia lakukan dahulu. Setelah energi spiritual yang sangat besar dari Xiao Hong telah tersalurkan pada altar, seberkas cahaya mulai berdatangan dan menyinari seluruh altar. Setelah cahaya tadi semakin silau, sebuah lingkaran arai teleportasi telah terbentuk pada puncak altar dan menelan Tian Lei serta Xiao Hong hingga menghilang. Tian Lei dan Xiao Hong muncul kembali dalam sebuah dimensi yang berbeda, dan di depan mereka sudah terdapat sebuah kolam yang besar dengan intensitas energi spiritual yang kuat. Xiao Hong yang menyaksikan fenomena ini segera membelalakkan matanya. Ia benar-benar terkejut dan tidak percaya bahwa ada sumber energi spiritual semelimpah ini di wilayah reruntuhan kuno. "Kakak, aku tidak menyangka bahwa ada tempat seperti ini di Pegunungan Awan Suci," ucap Xiao Hong yang masih takjub dengan pemandangan di depannya. Tian Lei tersenyum. "Ya, aku dulu juga tidak menyangka," ucapnya. Ia lalu melihat ke arah Xiao Hong. "Cepatlah, selesaikan urusanmu. Jangan membuatku bosan," ucap Tian Lei. Xiao Hong mengangguk. "Baik," ucapnya dan ia segera melayang di udara. Dia duduk bersila di atas udara di tengah-tengah kolam yang luas itu dan segera melakukan kultivasi. Energi spiritual yang sangat melimpah mulai memasuki tubuh Xiao Hong dengan cepat seperti sebuah logam dan magnet. Tian Lei tersenyum samar saat melihat ke arah Xiao Hong. "Bakat anak ini sama sekali tidak menurun," gumamnya. Setelah ia memperhatikan Xiao Hong cukup lama, Tian Lei lalu melihat ke arah sebuah dinding bukit yang curam yang di bawahnya terdapat pepohonan yang rimbun. Ia dulu sempat merasakan aura yang kuat di sana, itu seperti aura dari sebuah herbal tingkat tinggi dan harta karun zaman kuno.
Tapi karena ia dulu terburu-buru, maka ia memutuskan untuk melihatnya nanti dan saat inilah waktunya. Tian Lei melangkahkan kakinya masuk ke dalam hutan untuk melihat ada barang apa di sana. Tian Lei terus menyusuri pepohonan hingga akhirnya sampai di dinding tebing. Di sana ia dapat melihat sebuah gua yang cukup besar. Melihat gua itu, membuat Tian Lei sedikit penasaran karena kemungkinan aura yang ia rasakan dulu berasal dari dalam gua itu. Tian Lei pun memasuki gua dengan rasa waspada yang tinggi kalau ada sesuatu yang menjaga gua tersebut. Setelah melangkah cukup dalam di dalam gua itu, Tian Lei dapat merasakan aura hangat yang kuat. Tian Lei pun menjadi semakin penasaran dengan harta apa yang mengeluarkan aura hangat tersebut. Setelah cukup lama menyusuri lorong gua, Tian Lei akhirnya sampai di penghujung gua dan dapat melihat harta apa itu. Tian Lei membelalakan matanya saat melihat harta di depannya, sedikit demi senyuman mulai terukir di wajahnya. Yang Chen, rumput naga yang. Wajah Tian Lei begitu bersemangat setelah melihat sebuah herbal dengan daun-daun berwarna merah seperti api dan aura naga yang membakar mengelilinginya. Itu adalah rumput naga yang, sebuah herbal tingkat 8 yang cukup langka bahkan untuk daratan benua tengah. Tian Lei benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada herbal tingkat 8 di dalam gua itu. Walau aura yang ia rasakan dulu memang kuat, tapi ia hanya berpikir bahwa itu adalah herbal tingkat 6 atau tingkat 7 saja. Tian Lei segera menggali tanah tempat herbal itu tumbuh karena herbal rumput naga yang tidak bisa disentuh begitu saja. Jika bagian tanamannya disentuh dengan tangan, maka akan membakar tangan kita dengan aura naganya. Setelah menggali akar dari herbal rumput naga yang, Tian Lei mengeluarkan sebuah peti khusus untuk menyimpan herbal dan memasukkan herbal di tangannya ke dalam peti itu agar tidak membakar barang lain dalam cincin penyimpanannya. Setelah urusannya telah selesai dengan herbal rumput naga yang, Tian Lei mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Ia dapat melihat sebuah kerangka manusia yang duduk di singgasana yang megah. Di belakang singgasana itu, terdapat sebuah tulisan seperti cerita masa lalu dari pemilik gua tersebut. Dari tulisan di dinding gua itu dapat disimpulkan bahwa lebih dari 10.000 tahun yang lalu ada 5 pemuda yang tidak bisa berkultivasi. Tapi, walaupun mereka tidak bisa melakukan kultivasi karena mereka berbeda dari yang lain, mereka merupakan jenius dalam hal pembuatan pil. Mereka adalah pemilik dari kekuatan jiwa yang bisa menyuling pil tanpa bantuan energi spiritual. Kekuatan jiwa api emas. Berbeda dengan kekuatan jiwa kultivator pada umumnya, mereka memiliki kekuatan jiwa yang bisa membakar sesuatu dan bisa menyuling pil dengan itu. Bukan hanya bisa menyuling pil, mereka juga bisa menggunakan kekuatan jiwa api emas untuk melakukan pertarungan. Pada kekuatan tertinggi kekuatan jiwa api emas mereka dapat bersaing dengan seorang kultivator tingkat penguasa agung. Karena kehebatan mereka dalam pembuatan pil ini, banyak kekuatan besar yang menginginkan mereka. Hingga pada akhirnya kelima pemuda ini diburu oleh setiap kekuatan besar di benua tengah. Tapi, pada akhirnya mereka mendapatkan perlindungan dari seorang kaisar yang sangat kuat dan berpengaruh di zaman kuno. Kaisar Tiandi. Kaisar Tiandi mengulurkan tangannya pada kelima pemuda ini dan berjanji tidak akan mengambil kebebasan mereka, bahkan ia akan menjamin keselamatan mereka.
Kelima pemuda ini pada akhirnya mengikuti Kaisar Tiandi dan hanya dalam beberapa tahun, mereka bersumpah setia pada Kaisar Tiandi. Puluhan tahun sebelum pertempuran melawan iblis pecah, Kaisar Tiandi membagi jalan untuk kelima orang ini. 4 orang termuda dipisahkan dan diperintahkan untuk membentuk kekuatan sendiri di 4 benua termasuk benua barat. Sementara yang paling senior, ia tetap berada di benua tengah hingga akhirnya mati di tangan iblis di tingkat Jenderal Iblis. Setelah ratusan tahun dari pertempuran itu, sekte dari keempat pemuda ini telah tercipta dan mendominasi masing-masing benua yang ditempati. Termasuk di benua barat, pemuda yang memegang kekuatan jiwa api emas bernama Yang Chen. Ia mendirikan sekte lembah pengobatan emas yang pernah mendominasi di wilayah reruntuhan kuno. Tapi pada akhirnya keberadaannya diketahui oleh keluarga Piton Langit yang pernah mengincarnya dulu, dan perperangan tidak terelakkan. Perperangan dimenangkan oleh sekte lembah pengobatan emas dan berhasil memukul mundur anggota suku ular Piton Langit yang tersisa. Tapi, kemenangan itu juga ada harganya. Seluruh anggota sekte lembah pengobatan emas terbantai dan hanya menyisakan Yang Chen sendiri. Yang Chen lalu mengurung dirinya dan membuat sebuah kolam pelatihan untuk orang beruntung di masa depan. Dan sumber energi dari kolam itu adalah mayat hewan buas kuno dari patriark suku ular Piton Langit di masa lalu. Begitulah kisah dari dinding gua tertutup, dan diakhiri dengan sedikit informasi. Jika ingin kekuatanku, bukalah peti hitam itu. Setelah membaca cerita di dinding gua, Tian Lei sedikit menyipit dan merenung. Bawahan Kaisar Tiandi lagi. Sekuat apa leluhur di zaman kuno? Gumam Tian Lei. Tian Lei lalu melirik ke arah kerangka yang duduk di singgasana. Sepertinya ini adalah kerangka orang yang bernama Yang Chen. Tian Lei melihat ke arah peti hitam kecil yang ada di bawah singgasana, dan segera merebahkan tubuhnya. Ia berlutut di depan peti hitam itu dengan satu kaki di depannya dan mulai membuka peti hitam. Kelak! Saat peti hitam terbuka, cahaya berwarna emas mulai berhamburan keluar dari sana dan masuk ke dalam dahi Tian Lei. Ah! Tian Lei merasakan sakit yang laut biasa karena ada sesuatu yang menembus lautan spiritual miliknya secara paksa. Tian Lei mencoba duduk bersila lalu bermeditasi dan memasuki lautan spiritual miliknya untuk melihat apa yang menerobos masuk. Setelah masuk ke dalam lautan spiritual miliknya, Tian Lei tidak menemukan adanya perubahan apapun, kecuali sebuah teratai emas seukuran telapak tangan dengan seluruh kelopaknya yang terbentuk dari api emas sedang melayang di pertengahan lautan spiritual miliknya. Tian Lei mencoba mendekati teratai emas itu untuk melihatnya lebih dekat. Setelah dia berada di depan teratai emas, Tian Lei dikejutkan dengan munculnya suara sesosok orang tua. Haha, aku tidak menyangka akan ada yang menemukan tempat persembunyianku. Ucap suara tua tapi penuh dengan kebijaksanaan. Tian Lei terkejut mendengar suara itu. Ia lalu membalikkan badannya dan melihat sosok pria tua yang tubuhnya terbentuk dari api emas. "Siapa kau?" tanya Tian Lei dengan alis terangkat. Aku adalah Yang Chen. Salah satu dari 5 kaisar alkemis. Juga pendiri dari sekte lembah pengobatan emas. Ucap sosok tua. Tian Lei membelalakkan matanya. Yang Chen.
Gumamnya dengan pelan setelah mengetahui pria tua di depannya itu adalah salah satu dari 5 kaisar alkemis yang diceritakan pada dinding gua yang ia baca tadi. Haha, sepertinya kau sudah mengenal siapa aku. Sosok Yang Chen memainkan janggutnya. Tian Lei seketika langsung berlutut dengan satu kaki di depan untuk memberikan penghormatan pada Yang Chen. Memberi hormat pada leluhur, ucap Tian Lei dengan hormat. Yang Chen menggeleng dan melambaikan tangannya. Tidak. Entah kenapa aku merasa bahwa aku tidak layak untuk menerima penghormatan darimu. Apa hubunganmu dengan Kaisar Tiandi? Tanya Yang Chen. Ia sepertinya sedikit penasaran dengan hak yang ia pertanyakan di akhir. Tian Lei berdiri dan sedikit menggeleng. Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, Kaisar Sun Wu telah memberitahuku bahwa aku menerima warisan tubuh Kaisar Langit dari Kaisar Tiandi. Bisa dibilang, bahwa aku adalah pewarisnya, ucap Tian Lei. Yang Chen mengangguk. Ya, aku dapat merasakan sedikit kekuatan tubuh itu darimu. Tapi, kenapa sangat lemah? Tian Lei menghela nafas besar, dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Leluhur, sebenarnya aku telah terluka cukup parah, dan jalur energi spiritual milikku terputus sehingga aku kehilangan energi spiritualku, ucap Tian Lei. Yang Chen menaikkan alisnya. Jalur energi spiritual terputus. Itu benar-benar fatal untuk seorang kultivator, ucap Yang Chen dengan serius. Tian Lei mengangguk tapi wajahnya kemudian berubah ceria lagi. Tapi itu hanya sementara. Karena aku memiliki sebuah resep pil yang bisa menyembuhkan jalur energi spiritual yang terputus. Nama pilnya adalah pil nadi emas. Yang Chen memotong perkataan Tian Lei dengan senyuman samar. Meningkatkan kekuatan api emas. Tian Lei terkejut dengan Yang Chen yang melanjutkan perkataannya. Ia tidak menyangka bahwa orang di depannya juga mengetahui resep tersebut. Tian Lei segera mengarahkan pandangan ke arah Yang Chen. Leluhur, jangan bilang bahwa resep pil ini adalah ciptaan Anda, ucap Tian Lei, matanya membelalakkan kagum. Yang Chen tersenyum. Haha, sudah berapa ribu tahun aku tidak melihat resep itu. Aku menciptakannya saat menangani seorang teman yang jalur energi spiritualnya juga putus saat itu. Aku memerlukan waktu beberapa tahun untuk menyempurnakan resep pil ini. Tidak kusangka itu akan berakhir di tanganmu. Tampaknya kita berdua memang ditakdirkan untuk bertemu. Ah, sudahlah. Aku sudah cukup puas berbicara denganmu. Kemarilah, dan aku akan memberikan panduan tentang kekuatan jiwa api emas, ucap Yang Chen yang berniat menyudahi percakapan. Tian Lei mengangguk. Ia kemudian berjalan semakin dekat ke arah Yang Chen. Saat jaraknya sudah dekat, Tian Lei menghentikan langkahnya dan Yang Chen segera menempelkan telunjuknya ke arah Tian Lei. Kobaran api emas mulai bermunculan dari sana. Kobaran api emas itu terus masuk ke dalam kepala Tian Lei dan menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Ark. Setelah beberapa saat, proses yang menyakitkan itu pun akhirnya telah selesai. Yang Chen melepaskan jari telunjuknya dan Tian Lei segera duduk bersila di hamparan air laut di lautan spiritual miliknya. Dalam panduan yang diberikan oleh Yang Chen, dikatakan bahwa api emas akan terus berkembang dan semakin kuat dengan mengkonsumsi herbal dengan elemen api atau bisa juga dengan menyerap inti hewan buas elemen api dengan api emas.
Dan teratai yang tiba-tiba muncul di lautan spiritual Tianlei itu adalah inti dari kekuatan jiwa api emas. Semakin besar teratai emas itu menandakan semakin kuat juga kekuatan api emas tersebut. Selain cara meningkatkan kekuatan jiwa api emas, terdapat juga informasi bagaimana cara menggunakan kekuatan dari api emas tersebut. Jiwa dari Yang Chen terus menyaksikan Tianlei yang sedang mencerna hal yang ia berikan tadi. Dalam beberapa menit, Tianlei membuka matanya karena telah selesai mencerna semua panduan itu. Ia kemudian berdiri dan membungkuk ke arah Yang Chen untuk memberi hormat. "Terima kasih atas bantuan Anda, leluhur," ucapnya dengan nada hormat. Melihat hal itu Yang Chen menghela napas lalu tersenyum. "Kau benar-benar layak menjadi penerus dari Tuan. Sayang sekali, aku tidak bisa melihat bagaimana kesuksesanmu atas kekuatan jiwa api emas ini. Sebelum mendapatkan kekuatan ini, kau harus memurnikan teratai emas itu terlebih dahulu agar ia mengakuimu sebagai tuannya," ucap Yang Chen sambil menunjuk ke arah teratai emas. Tianlei mengangguk. "Baik." Setelah itu, kobaran api emas yang membentuk tubuh Yang Chen perlahan mulai mengecil. Itu membuat helaan nafas pada Yang Chen. Ia kemudian melihat ke arah Tianlei dengan tatapan serius. Ketika langit malam dan rembulan berubah layaknya darah, disitulah pertempuran berdarah akan terjadi. "Nak, kau harus menghentikan pertempuran kedua ini." Setelah mengatakan itu, tubuh api emas Yang Chen akhirnya benar-benar padam hingga menghilang tanpa jejak dari lautan spiritual milik Tianlei. Tianlei melihat kepergian Yang Chen dengan tatapan kosong, lalu ia menghela nafasnya dan memberikan tatapan yang serius. "Pertempuran berdarah ya. Aku tidak tahu, apakah aku bisa menghentikannya kali ini, ataukah akan berakhir sama dengan leluhur," gumamnya lalu ia melihat ke arah teratai emas. Tianlei duduk bersila di dekat teratai emas di depannya dan mengarahkan kedua telapak tangannya ke arah teratai emas. Tianlei menutup matanya dan mulai memurnikan teratai emas itu agar ia bisa menjadi tuannya dan memiliki kekuatan jiwa api emas. 2 bulan kemudian, di dalam gua, Tianlei perlahan-lahan membuka matanya dan tersenyum puas. Ia lalu menyentuh dahinya menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya. Setelah itu, muncul cahaya emas disertai dengan kobaran api emas kecil yang membentuk seperti mahkota di dahi Tianlei. Perlahan-lahan, kobaran api itu mulai membentuk sebuah teratai dan akhirnya sebuah lambang teratai emas kecil tertanam di tengah-tengah dahi Tianlei. Tianlei lalu mengingat bahwa letak dari lambang teratai emas bisa dipindahkan ke bagian tubuh yang diinginkan. Ia kemudian mengangkat telapak tangan kanannya dan menempelkannya pada dahinya. Cahaya emas muncul kembali dan menghilang begitu saja. Tianlei menurunkan telapak tangannya dan melihatnya. Di telapak tangan Tianlei yang putih, sekarang terdapat sebuah lambang teratai emas, dan lambang teratai emas di dahinya sudah menghilang. Akhirnya, kekuatan jiwa api emas telah aku kuasai. Tianlei berteriak keras karena sangat senang. Di saat dirinya kehilangan kekuatan, ia memiliki kekuatan pengganti. Tianlei lalu mengeluarkan peti yang ia gunakan untuk menyimpan herbal rumput naga yang dulu. Dia membuka peti dan mengeluarkan rumput naga yang. "Waktunya menguji kemampuan dari api emas ini," ucapnya. Tianlei mengeluarkan kekuatan jiwa api emas yang ada di dalam teratai emas di telapak tangannya dan langsung membakar herbal rumput naga yang.
Dengan sekejap, esensi dari herbal rumput naga yang telah berpisah dengan ampasnya, dia lalu mencoba untuk melakukan pemadatan pil. Tapi, hal yang tidak terduga akhirnya terjadi, bukan memisahkan esensi herbal dengan ampasnya, api emas mulai menelan esensi herbal rumput naga yang masuk ke dalam teratai emas. Masih memegang kobaran api emas, Tian Lei menunjukkan raut wajah bingung. Ia mengangkat alisnya seolah bertanya apa yang terjadi. Saat wajahnya masih terlihat kebingungan, tiba-tiba teratai emas di tangan kanan Tian Lei mulai mengeluarkan sinar emas. Tian Lei memegang tangan kanannya dengan erat, telapak tangannya ia buka dengan lebar dan pandangan matanya yang tegang mengarah pada teratai emas di tengah. Apa yang terjadi? Tian Lei bertanya di hatinya. Hanya dalam beberapa detik, cahaya itu menghilang dan Tian Lei dapat merasakan bahwa kekuatan api emas di dalam teratai emas menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tian Lei melihat ke arah telapak tangannya. Jadi seperti ini meningkatkan kekuatan api emas. Aneh sekali. Raut wajah Tian Lei menjadi pahit setelah menyaksikan cara peningkatan api emas. Tian Lei lalu menggelengkan kepalanya, ia lalu kembali duduk bersila dan mengeluarkan semua herbal dengan basis elemen api. Tian Lei memutuskan untuk tinggal dalam gua itu lebih lama lagi untuk meningkatkan kekuatan api emas dan membiasakan diri dengan cara peningkatannya. Tian Lei terus menyerap semua esensi herbal elemen api ke dalam lambang teratai emas dan telah meningkat lebih jauh. Bukan hanya peningkatan kekuatannya, dalam beberapa jam selanjutnya, Tian Lei juga telah menemukan cara yang cepat untuk melakukan peningkatan. Tian Lei menyebarkan semua herbal ke sekeliling tubuhnya dan menyebarkan kobaran api emas untuk membakar semua herbal. Hal itu sama seperti sebuah pembakaran sampah-sampah liar. Bencana setelah keberhasilan. Dalam beberapa jam, Tian Lei telah berhasil memisahkan semua esensi herbal dari ampasnya. Ia lalu mengangkat telapak tangan kanannya ke atas dan memaksa semua esensi herbal untuk naik ke atas. Semua herbal dipaksa bergerak ke atas dan masuk ke dalam teratai emas untuk dimurnikan sebagai bahan peningkatan. Setelah semua herbal telah terserap semuanya, cahaya emas yang lebih besar keluar dan memenuhi ruangan. Peningkatan yang lebih besar akhirnya tercapai tapi tidak menghentikan langkah Tian Lei. Tian Lei sepertinya masih belum puas, dan karena merasa bahwa Xiao Hong juga belum menyelesaikan pelatihannya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan. Tian Lei terus melakukan pelatihannya, ia berlatih saat siang hari dan beristirahat di malam hari, sesekali ia juga melihat pelatihan Xiao Hong yang belum selesai. Dalam pelatihan secara terus-menerus ini, teratai di dalam lautan spiritual Tian Lei kini telah memiliki diameter sekitar 2 meter dan kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang kultivator Mahayana. Dalam seminggu, Tian Lei telah menghentikan aktivitasnya karena herbal elemen api miliknya telah menipis. Juga hari ini kemungkinan Xiao Hong akan mendapatkan keberuntungan dengan kultivasinya. Tian Lei melangkah pergi dari tempatnya saat ini, menyusuri seluruh lorong gua dan keluar dari gua dengan cepat. Setelah menyusuri banyak pepohonan, Tian Lei akhirnya dapat melihat kolam hewan buas kuno lagi. Mata Tian Lei langsung tertarik untuk menatap ke arah Xiao Hong yang sedang duduk bersila di udara. Tubuh Xiao Hong kini telah dipenuhi energi spiritual yang sangat besar, tapi energi spiritual itu terus ditelan oleh sosok hewan buas di dalam dantian miliknya. Tapi,
Pergerakan dari hewan buas itu sepertinya telah mengurang, mungkin karena telah kekenyangan setelah mengkonsumsi banyak energi spiritual yang diserap oleh Xiao Hong. Dalam dantian Xiao Hong kini energi spiritual telah melimpah ruah, pergerakan mereka bagaikan ombak di tengah badai. Xiao Hong semakin memfokuskan dirinya karena fase yang saat ini telah banyak ia lalui tapi pada akhirnya gagal. Pada saat ini juga, hewan buas yang terbentuk dari petir mulai meraung-raung dengan ganas di dalam dantian Xiao Hong dan menyebabkan gejolak yang semakin besar di dantian Xiao Hong. Roar. Raungan dari hewan buas itu terdengar lebih jelas di telinga Xiao Hong walaupun sebenarnya itu hanyalah sesuatu yang ada di dalam dantiannya. Wajah Xiao Hong menjadi sedikit tegang dengan diiringi keringat dingin yang mengucur di lehernya. Hewan buas yang ada di dalam dantiannya membuat ia sedikit takut, tapi ia mencoba untuk melihatnya lebih jelas lagi. Xiao Hong ingin tahu, bagaimana bentuk dari hewan buas yang ada di dalam dantiannya. Saat mata batin memandang, hewan buas itu juga memberikan tatapan berdarah pada Xiao Hong. Xiao Hong mencoba untuk tidak takut karena pada akhirnya dia adalah majikan dari hewan buas itu. Dalam pikiran Xiao Hong saat ini, ia hanya memerlukan dominasi yang kuat untuk menekan hewan buas itu agar ia bisa menurutinya. Dalam tatapan Xiao Hong, mengandung dominasi yang sangat kuat. Saat mata berdarah milik hewan buas melihat itu, ia mengerang dengan tubuh petirnya yang menggigil. Sebuah telapak tangan seperti turun dari suatu tempat menuju ke arah hewan buas. Hewan buas itu tertekan dan harus menerima dominasi tersebut. Setelah hewan buas telah didominasi oleh Xiao Hong, petir-petir ungu yang membentuk tubuh hewan buas mulai menyebar dan membuat dantian Xiao Hong tersebar kekuatan petir ungu yang luar biasa. Xiao Hong membuka matanya dengan kilatan petir yang terpancar. Dia meluapkan energi yang sangat besar untuk mencoba menghancurkan dinding penghalang. Hua! Roar! Saat Xiao Hong berteriak keras, hewan buas miliknya muncul dan meraung dengan keras. Ia nampak sedang membantu Xiao Hong untuk menembus. Hewan buas itu muncul di belakang tubuh Xiao Hong. Ia memiliki tubuh yang menyerupai singa yang sangat besar dan tubuhnya seutuhnya terbentuk dari petir ungu hewan buas. Boom! Ledakan energi spiritual yang besar terjadi di tempat Xiao Hong melayang. Bersamaan dengan itu, kultivasi Xiao Hong yang sekarang telah meningkat menjadi Sovereign bintang 1. Xiao Hong memancarkan aura kultivasinya dan melihat itu dengan senang dan rasa puas di hatinya. Ia lalu melihat ke belakang dan melihat ke arah singa yang merupakan roh hewan buas dari dantiannya. Terima kasih. Ucapnya dengan senyuman lalu mengusap-usap tubuh singa petir ungu yang memang telah memadat. Sekarang kembalilah. Ucap Xiao Hong lagi dan dia menghilangkan singa petir ungu dari permukaan. Di sisi lain, Tian Lei yang ada di daratan tersenyum puas melihat Xiao Hong yang telah berhasil dalam latihannya. Xiao Hong lalu melihat ke arah Tian Lei, ia lalu merendahkan terbangnya dan mendarat di daratan dengan mulus. Xiao Hong tersenyum lebar pada kakaknya. Hehe. Kakak, aku sekarang telah mencapai ranah Sovereign. Kakak tenang saja, jika ada yang mengganggu kakak, gantian aku yang melindungimu. Ucapnya dengan bangga. Hah? Hanya Sovereign saja, untuk apa sombong? Tak lama lagi aku akan mencapainya juga. Tian Lei mengangkat kedua bahunya saat berbicara.
Tidak bisakah membuat adikmu merasa bangga walau sebentar? Xiao Hong berbicara dengan sedikit sesak di hatinya. Haha, baiklah. Walau begitu, kau melakukannya dengan cukup baik. Nanti aku akan... Tian Lei menghentikan kata-katanya saat menatap wajah Xiao Hong yang tiba-tiba tegang. Wajah Tian Lei yang sebelumnya bercanda sekarang berubah menjadi serius. Ada apa? Ucapnya dengan serius. Xiao Hong memegang kepalanya dengan tangan kanannya, wajahnya tampak panik dan tegang saat itu. Walau kita berada di sini, tapi aku bisa merasakan bahwa istana Kaisar Perang diserang oleh sosok yang menakutkan. Ucap Xiao Hong dengan wajah yang ketakutan juga panik. Tian Lei mencoba untuk tetap tenang, ia berpikir sejenak untuk memikirkan sosok menakutkan yang dikatakan oleh Xiao Hong. Lalu, di pikiran Tian Lei terlintas kata-kata yang pernah diucapkan oleh Kaisar Racun dulu. Tian Lei segera memalingkan wajahnya ke arah Xiao Hong. Kita harus kembali secepatnya. Tian Lei berkata dengan cepat. Xiao Hong mengangguk, mereka berdua segera beranjak dari tempatnya dan bergerak ke arah salah satu tiang. Xiao Hong menyalurkan energi spiritual miliknya ke dalam tiang itu dan membuat cahaya terang muncul dari tiang tersebut. Dalam hitungan detik, Tian Lei dan Xiao Hong telah kembali pada altar yang sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Xiao Hong segera memunculkan portal ruang miliknya dan memasukinya bersama dengan Tian Lei. Pertemuan selanjutnya pasti akan memberikan luka pada hati kalian. Saat masih di dalam aliran ruang, Tian Lei bergumam, itu adalah kata-kata yang pernah diucapkan oleh Kaisar Racun dulu. Jangan-jangan, tujuan mereka adalah... Tian Lei mengepalkan tangannya dengan erat dan menggertakkan giginya saat memperhitungkan tujuan dari musuh. Dua sosok berjubah hitam. Di wilayah Istana Kaisar Perang, dua sosok berjubah hitam dengan aura kabut racun berwarna merah yang terbilang kuat telah berdiri di dalam kepungan para prajurit Istana Kaisar Perang. Mereka berdua adalah sosok yang telah menerobos masuk ke dalam Istana Kaisar Perang secara paksa untuk suatu tujuan yang belum diketahui. Salah satu sosok melihat prajurit di sekitarnya dengan pandangan dingin. Sekelompok sampah berani sekali menghalangi kami. Sosok itu mengangkat tangannya ke atas dan mengeluarkan gelombang energi racun yang sangat besar. Duar. Ledakan energi racun tercipta dan membuat semua prajurit terpental jauh, bahkan daratan juga ikut hancur karena itu. Dalam beberapa detik, 9 jenderal perang milik Istana Kaisar Perang telah berada di udara. Mereka melipat tangannya ke belakang dan menatap ke arah dua sosok di bawah dengan aura permusuhan. Mereka hanya bersembilan karena Jenderal Aoli telah membawa pasukan elit untuk berperang di kota Danau Biru. Siapa kalian? Beraninya membuat masalah di Istana Kaisar Perang. Menyerahlah atau mati. Salah satu jenderal berkata dengan tegas. Salah satu sosok berjubah hitam secara samar terlihat sedang tersenyum ke arah orang-orang di atas sana. Hanya sekelompok semut tua berani sekali sombong di depanku. Sosok itu berbicara dengan suara yang terdengar seperti suara seorang pemuda. Ia lalu membuka penutup jubahnya dan wajahnya bisa terlihat dengan jelas. Ia tampak seperti seorang pemuda berusia 30 tahun, tapi dari aura di tubuhnya bisa dipastikan bahwa umurnya telah lebih dari 40 tahun. Rambutnya berwarna hitam dengan mata berwarna merah.
Dia lalu menoleh ke arah rekan di sebelahnya. "Kau cepat cari dia," ucapnya dengan nada memerintah, dan sepertinya pangkatnya lebih tinggi dari yang satunya. "Baik Tuan Muda," ucap sosok berjubah hitam di sebelahnya dengan hormat dan langsung melesat menuju suatu tempat. Pemuda itu lalu melihat lagi ke arah orang-orang di atas udara. "Sepertinya tadi kalian menanyakan siapa aku dan tujuanku, bukan?" ucapnya. Ia lalu tersenyum. "Baiklah, perkenalkan, namaku adalah Du Xiangyi. Aku kemari untuk menjemput calon istriku," ucapnya. Semua jenderal menjadi geram dengan jawaban dari pemuda yang bernama Du Xiangyi. Mereka menganggap bahwa jawaban dari Du Xiangyi adalah kebohongan dan tidak masuk akal. "Bocah, berani sekali kau bermain-main di sini," salah satu jenderal memimpin. Ia mengeluarkan pedangnya dan melesat ke arah Du Xiangyi. Kedelapan jenderal lainnya juga mengikuti. Mereka mengalirkan energi spiritual yang kuat pada senjata masing-masing dan mengarahkannya pada Du Xiangyi. Du Xiangyi tersenyum. "Heh, sekelompok sampah," ucapnya. Dari tangannya muncul sebuah pedang yang cukup panjang. Tangannya bergerak naik dan mengarahkan ujung pedang ke arah 9 jenderal perang. Di pergelangan tangan Du Xiangyi muncul aura racun merah yang sangat mengerikan. Itu terlihat seperti aura berdarah. Dari aura racun merah itu, 9 jarum raksasa yang melakukan gerakan menusuk ke arah masing-masing jenderal. 9 tusukan racun. Melihat ada serangan yang bergerak ke arah mereka, ke-9 jenderal menggerakkan tangannya dan menggunakan senjata mereka untuk menahan serangan tersebut. Steng! Steng! Bom! Semua jenderal berhasil menahan seluruh serangan itu, tapi entah kenapa energi racun merah meledak dengan kuat. Ke-9 jenderal terpental ke beberapa bangunan hingga membuat mereka hancur. Du Xiangyi menurunkan pedangnya. "Heh, sekelompok sampah berani melawanku." Di sisi lain, Yuer sedang berlatih di taman dekat dengan kediamannya. Ia tampaknya telah mencapai energi kabut racun putih tahap awal. Saat ia sedang melatih energi racun miliknya, sesosok pria dengan jubah hitam tiba-tiba muncul di sana dan langsung mendekatinya. Yuer tidak memperdulikan itu karena ia masih belum mencapai akhir dari pelatihannya, tapi ia berkata dengan pelan, "Kakak, aku sedang berlatih, jangan ganggu," ucapnya dengan kesal karena itu membuat fokusnya menghilang. Sosok itu terus bergerak mendekati Yuer. Saat ia berada di belakang Yuer, ia berkata, "Nona, Anda bisa melanjutkan pelatihan Anda di sekte kami," ucapnya. Mendengar suara serak yang sangat asing baginya, Yuer segera menghentikan pelatihannya dan menoleh ke belakang. Yuer dapat melihat sesosok pria dengan jubah hitam sedang berdiri di belakangnya. "Siapa kau?" Yuer segera melompat dan menjauh dari pria tersebut. "Siapa aku tidak penting, yang paling penting adalah Nona harus ikut denganku," ucapnya dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Pria itu muncul lagi di belakang Yuer. Ia menggerakkan tangannya dan memukul titik di dekat leher Yuer hingga membuat Yuer pingsan. Setelah Yuer pingsan, pria berjubah hitam segera mengangkat tubuh Yuer dan meletakkannya di atas pundak kanannya. Pada saat yang sama, Nisien tiba-tiba datang ke dalam taman tersebut. Ia memasang wajah yang ceria, mungkin memiliki rencana yang menyenangkan untuk adiknya. "Yuer, sudah lama kita tidak memanfaatkan waktu adik dan kakak.
Bagaimana kalau kita? Nisien melihat ke arah depan untuk melihat adiknya, tapi yang ia lihat hanyalah sesuatu yang lain. Wajah Nisien tampak heran melihat sesosok pria berjubah hitam yang sedang menggendong adiknya. Melihat itu, Nisien menjadi marah. Siapa kau? Seorang sampah pun layak berbicara. Ucap sosok berjubah hitam dan melesat ke arah Nisien. Ia mengepalkan tangannya dan meninju dengan kekuatan penuh ke arah Nisien. Buak! Nisien terpental jauh dan menabrak sebuah pohon di taman hingga akhirnya ia mengeluarkan banyak darah dan tak sadarkan diri. Kakak yang tidak berguna. Ucap pria berjubah hitam dengan sombong dan berjalan melewati Nisien yang tergeletak dengan luka parah. Episode sebelumnya. Bencana setelah keberhasilan. Episode berikutnya. Pertarungan.